Aduh, aku kok merasa bersalah ya sama Mas Fadil karena belum cerita yang sebenarnya. Sebenarnya aku pengen sih cerita, cuma aku juga belum srek gitu buat ngasih tahu Mas Fadil yang sebenarnya. Soalnya aku takut Mas Fadil nanti malah bertahan sama aku karena kekayaan lagi. Aku pengennya kita itu ngejalin hubungan terus bukan karena sesuatu. Tapi suatu saat nanti deh aku pasti kasih tahu. Cuma untuk saat ini aku sembunyiin dulu deh identitasku yang sebenarnya. Aku pengen lebih mengenal Mas Fadil lebih jauh lagi. Kalau nanti aku benar-benar udah yakin, baru deh aku cerita yang sebenarnya. Panjang umur nih orang, baru juga diomongin. Udah nelpon aja. Halo Mas Fadil, tumben banget Mas nelpon jam segini. Ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Emangnya aku nggak boleh gitu nelpon pacar sendiri? Ya boleh, tapi tumben aja gitu. Biasanya kan Mas Fadil nggak pernah nelpon jam segini. Lagi pengen nelpon kamu aja sih, lagi kangen. Kita jalan yuk ke kafe biasa. Aku pengen ngobrol deh sama kamu. Kita kan udah lama tuh nggak jalan berdua dan ngobrol bareng. Wah, boleh-boleh Mas. Aku juga udah kangen banget. Kamu kan selama ini sibuk sama kerjaan kamu. Kamu jadi jarang punya waktu buat aku. Iya, maaf ya. Makanya ini aku ngajakin jalan sebagai tanda permintaan maaf aku. Iya, aku maafin. Mau jalan jam berapa Mas? Dan emangnya Mas nggak kerja apa hari ini? Habis ini aja gimana? Soalnya hari ini aku lagi free gitu. Makanya aku kepikiran nelpon dan ngajakin kamu jalan. Wah, alhamdulillah. Akhirnya Mas Fadil bisa free juga. Iya, tapi bisa nggak nanti pas kita jalan, kamu itu pakai baju yang agak bagusan dikit. Emangnya bajuku yang biasa kenapa Mas? Nggak bagus gitu? Ya gitulah, kelihatan norak. Aku bukannya ngejudge kamu ya, atau menghina. Cuma kan seharusnya kamu tuh pakai baju yang lebih bagus dan pantas gitu ketika jalan sama aku. Ya ampun, ini omongan Mas Fadil kok jahat banget ya. Padahal kan aku sengaja pakai baju yang sederhana supaya nggak terlalu mencolok. Baju aja dipermasalahin. Padahal kan bajuku yang biasa aku pakai itu termasuk udah bagus. Cuma emang sederhana aja gitu. Laras, kok malah diem aja sih? Kamu dengerin gak aku ngomong? Iya Mas, aku denger kok. Ya udah, ntar aku pakai baju yang paling bagus deh. Nah gitu dong, kalau gitu aku matiin dulu ya teleponnya. Ya ampun Laras, kamu tuh dari mana aja sih? Kok jam segini baru sampai? Aku udah lama banget loh nungguin kamu. Maaf ya Mas, tadi di jalan sempat macet gitu karena ada kecelakaan. Makanya deh jadinya aku lama. Alah, kamu nih kebanyakan alasan deh. Aku nih udah sampai kering tahu nggak? Nungguin kamu di sini sendirian. Mas, itu bukan alasan. Emang beneran kayak gitu. Maaf ya. Iya. Wah, aku baru sadar. Ternyata baju yang kamu pakai lumayan bagus juga. Gini dong kalau jalan sama aku. Gini dong kalau jalan sama aku. Harusnya ya pakai baju yang begini, yang bagus-bagus. Iya Mas. Ngomong-ngomong aku kelihatan cantik nggak kalau pakai baju ini? Nggak begitu sih, biasa aja. Kamu harusnya perawatan kek atau pakai skincare. Muka kamu kelihatan kusam dan berminyak itu. Ya walaupun kusam dan berminyak, setidaknya bilang cantik kayak Mas. Ya orang emang kenyataannya kayak gitu kok. Apa kamu mau dibilang cantik, tapi aku bohong? Hah? Ya udah, ntar aku coba deh perawatan atau pakai skincare. Nah gitu dong. Oh iya, kamu tahu nggak di tempat kerja aku ada karyawan baru loh. Dia cewek, tapi ya ampun dia tuh kerja keras banget. Mana cantik lagi. Di umurnya masih muda, dia udah banyak tabungan. Dan yang paling gongnya lagi, dia tuh ternyata anak seorang pengusaha gitu. Mandiri banget gak sih? Dia rela kerja jadi karyawan kantor biasa. Padahal kan bapaknya seorang pengusaha yang sukses. Namanya Sri kalau nggak salah. Beda banget sama kamu. Boy ya kamu tuh perbaiki hidup kamu gitu loh. Udah kerja cuma jadi tukang penjaga toko, nggak perawatan lagi. Astagfirullah, Mas Fadil kok bilang gitu sih? Padahal kan selama ini aku juga udah berusaha semaksimal mungkin. Aku baru inget, dulu kan aku bilangnya sama Mas Fadil kalau aku ini kerja sebagai penjaga toko. Iya itu kenyataan. Makanya aku sebagai pacar kamu nasihatin kamu supaya bisa berubah jadi lebih baik. Biar kayak si Sri itu yang aku ceritain. Fadil pun terus-terusan memuji Sri. Laras yang emosi pun memutuskan untuk langsung pulang. Ya ampun, ngeselin banget sih tadi Mas Fadil. Padahal kan dia katanya ngajakin ketemuan karena kangen dan pengen ngobrol sama aku. Tapi dia malah asik muji-muji karyawan baru di tempat kerjanya. Mana ngebanding-bandingin antara aku sama karyawan baru itu lagi.
Siapa sih tadi namanya? Oh iya, si Sri. Sakit hati banget deh rasanya. Aku kira Mas Fadil itu tulus sama ini. Tapi setelah omongan yang tadi, bener-bener yakin deh aku kalau dia itu melihat seorang dari fisik dan juga dari harta. Mana dengan teganya dia bilang aku nggak cantik karena mukaku berminyak dan kusam. Padahal kan selama ini aku sengaja mengkusamkan mukaku ini biar kelihatan kalau aku ini wanita sederhana. Nak, kamu ngapain toh? Kok ngedumel kayak orang kesurupan gitu? Lagi ada masalah atau gimana? Ya ampun, bapak ini bikin kaget aja. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Loh, seingat aku bapak lagi dinas keluar kota. Kok udah balik aja? Iya, kebetulan dinasnya itu dipercepat. Makanya bapak pulang sekarang. Oh ya, gimana kabar perusahaan kamu? Lancar kan? Alhamdulillah lancar kok, Pak. Malahan kemarin itu banyak banget, Pak, para investor yang ngajakin kerjasama sama perusahaan aku. Mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi perusahaanku bakal lebih besar dan lebih sukses. Wow, alhamdulillah banget. Tapi bapak heran deh sama kamu. Kan udah jadi bos perusahaan yang sukses, tapi kenapa kamu tuh berpenampilan sederhana banget? Ya, aku lagi pengen tampil sederhana aja gitu, Pak. Emangnya nggak boleh apa? Lagian kan kalau berpenampilan yang berlebihan nggak baik. Iya juga sih. Ya ampun, bapak makin salut deh sama kamu. Bangga banget tahu nggak bapak punya anak kayak kamu. Ya harus dong, Pak. Oh iya, aku lupa lagi kalau hari ini ada rapat sama beberapa investor. Kalau gitu aku ke kantor dulu ya, Pak. Walah, iya ya nak, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak, siap. Ya udah aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke kantor. Pegel banget deh rasanya nih badan. Di jalan tadi ada aja yang bikin macet dan lama. Selamat siang, Bu Laras. Putri, selamat siang. Kamu udah siapin ruangan belum untuk rapat siang ini? Sudah dong, Bu. Tenang aja. Semuanya sudah saya siapkan. Tinggal nunggu para investornya datang, Bu. Wah, bagus-bagus. Makin lama kinerja kamu makin bagus aja ya. Padahal kan seharusnya jam segini masih dipersiapin gitu. Tapi kalau kamu yang ngerjain udah siap aja. Hehehe, alhamdulillah Bu kalau kinerja saya makin bagus. Karena selama ini saya benar-benar berusaha memaksimalkan kinerja saya. Tahu nggak sih Bu, saya tuh selalu keinget nasihat Ibu untuk menjadi sukses. Saya pengen suatu saat nanti saya bisa sukses kayak Ibu dan punya banyak perusahaan besar seperti Ibu. Bagus sekali, jangan berhenti berusaha ya. Saya tahu kok orang kayak kamu yang kinerjanya bagus pasti suatu saat nanti bakal sukses. Amin, terima kasih banyak ya Bu. Jujur deh, saya makin hari makin kagum aja sama Ibu. Duduh, kagum kenapa tuh? Perasaan saya biasa aja deh. Ibu itu adalah sumber inspirasi saya. Ibu Laras loh masih sangat muda, tapi bisa membangun perusahaan yang sangat besar dan sukses tanpa bantuan orang tua Ibu. Loh, kamu tahu dari mana cerita kayak begitu? Semua orang di kantor ini juga pada tahu, Bu. Loh, iya kah? Tapi baguslah. Siapa tahu kan dengan cerita kehidupan saya itu bisa memotivasi para karyawan kantor ini. Ya pastinya dong, Bu. Apalagi saya itu sangat termotivasi. Akhirnya selesai juga rapatnya. Ini sekarang aku baru bisa istirahat. Sambil baca-baca beberapa dokumen deh. Tapi aku seneng banget deh. Tadi rapatnya berjalan sangat lancar. Dan para investor memutuskan untuk menjalankan kerjasama penuh dengan perusahaanku ini. Ini mah udah fix ya. Beberapa bulan lagi perusahaanku bakal benar-benar nambah sukses dan nambah besar. Ini Mas Fadil ngapain sih nelpon jam segini? Sebenarnya males tahu mau teleponan sama dia. Orang dia ngajakin ketemu malah muji-muji cewek lain. Mana dibanding-bandingin lagi sama aku. Tapi siapa tahu kan dia mau minta maaf. Ya udah deh aku angkat aja. Halo Mas Fadil, ada apa? Laras, aku boleh minta tolong nggak? Aku lagi kepepet banget nih. Kamu mau kan nolongin aku? Boleh aja sih. Emangnya Mas Fadil mau minta tolong apa? Aku pinjam uang dong. Nggak banyak kok, cuma 300.000 aja.
Dih, kirain nelpon mau minta maaf, ternyata mau minjem uang. Ini Mas Fadil nggak tahu diri banget sih. Halo Laras, kamu denger kan? Iya Mas, aku denger kok. Tapi kan Mas, aku tuh cuma kerja sebagai penjaga toko. Jadi gajiku itu nggak banyak dan belum juga ngirimin orang tuaku yang ada di desa. Ya ampun, 300.000 doang loh. Udahlah, buruan kirim, gak usah kebanyakan alasan. Nanti pasti aku balikin kok kalau aku udah gajian. Ya udah iya ya, tunggu sebentar aku TF dulu. Nah, udah selesai tuh Mas, udah masuk belum TF-annya? Nice, sudah masuk nih. Nah gini dong, kalau pacar itu minta tolong ya ditolongin. Jangan malah kebanyakan alasan. Aku tuh nggak kebanyakan alasan loh Mas, aku cuma pengen kamu tuh ngertiin keadaan aku. Udah, kamu jangan malah ngajakin berantem terus. Ya udah kalau gitu, aku tutup telepon dulu ya. Bye. Duh, lama-lama frustasi juga ya punya pacar nggak tahu diri kayak gini. Udah ngejelek-ngejelekin, minjem uang terus nggak berterima kasih lagi. Dugaanku selama ini salah besar loh. Aku kira Mas Fadil itu orang yang tulus, tapi ternyata sama sekali nggak ada tulus-tulusnya. Oh iya, aku mau ngecek berkas pelamar kerja dulu deh. Ya, biar aku besok tahu gitu siapa aja yang mau melamar kerja di perusahaan ini. Bentar. Ini kan berkas data CV-nya Mas Fadil. Dia mau ngelamar kerja apa di sini? Terus kerjaan yang biasa itu gimana? Duh, kalau gini caranya nanti dia bakal tahu kalau aku yang punya perusahaan ini. Aku buat rencana aja deh. Aku bakal pura-pura jadi OB di sini. Terus bilang sama si Putri, kirim Gmail ke Fadil kalau bos perusahaan ini lagi keluar negeri. Ya, walaupun gitu pasti nanti Mas Fadil bakal kesini buat ngeliat-ngeliat perusahaan. Keesokan harinya, Laras pun berpura-pura menjadi OB di perusahaan miliknya sendiri. Wih, ternyata perusahaan ini besar banget ya kalau dilihat dari deket. Aku berharap aku benar-benar bisa kerja di sini. Soalnya pasti gajinya lebih besar daripada di tempat kerjaku yang lama. Itu kan bukannya si Laras. Dia ngapain di perusahaan ini? Coba deh aku samperin. Laras, kamu ngapain di perusahaan sebesar ini? Mas Fadil, jadi sebenarnya aku tuh kerja sampingan jadi OB Mas di sini. Soalnya kalau kerja jadi penjaga toko itu kurang, apalagi kan kemarin Mas habis pinjam uang aku. Di najis, kamu kerja jadi OB di sini. Yang bener aja lah. Emang gak ada kerjaan lain apa yang lebih baik? Jadi OB loh. Ya ampun, malu-maluin tahu nggak? Malu-maluin kenapa Mas? Orang kerja jadi OB kan halal. Halal sih halal, tapi kerja jadi OB tuh kelihatan rendah banget dan malu-maluin tahu nggak? Mau ditaruh di mana coba muka aku? Kalau teman-temanku pada tahu kalau pacarku tuh seorang OB, udahlah, mending kita putus aja ya. Kalau tahu kayak gini, aku bakal pacaran si Sri itu aja. Lebih pantas dia itu pacaran sama aku daripada kamu. Astagfirullah, Mas Fadil kok jahat banget sih? Gimana nggak jahat punya cewek kayak kamu yang malu-maluin? Masa kerja sampingan jadi OB nggak level banget sama aku yang kerja jadi karyawan kantor. Udah minggir-minggir, aku mau lihat perusahaan ini. Kita udah putus ya, jadi kamu tuh jangan nyapa-nyapa aku dimanapun itu termasuk di sini. Bye. Gila tuh cowok. Ya ampun, bener-bener bikin aku sakit hati loh. Ini aku bener apa dicampakin gara-gara dia tahu kalau aku kerja jadi OB di sini? Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau kayak gini kan aku jadi beneran tahu kalau dia itu emang laki-laki nggak tulus dan brengsek. Awalnya aku kira masih ada harapan, ternyata nihil. Aku jadi lega juga deh bisa lepas dari laki-laki brengsek itu. Ya walaupun dengan cara memalukan kayak gini. Awas aja ya kamu Fadil, aku bakal buat kamu menyesal seumur hidup kamu. Oh iya, kenapa nggak aku aja ya besok yang ngewawancarain si Fadil itu? Dia kan masih mau ngelamar di sini dan belum diwawancarain. Ntar awalnya dia pasti bakal besar kepala karena bakal diwawancarain dengan bos perusahaan ini secara langsung. Tapi setelah dia tahu kalau aku bos perusahaan ini, dia bakal menyesal seumur hidupnya. Hahaha. Ya ampun, aku jadi lupa. Hari ini kan aku ada janji makan siang bareng sama bapak. Untung aja aku udah pesen restorannya. Jadi ntar tinggal datang aja deh. Setelah itu, Laras pun pergi menemui bapaknya. Wah nak, makanan di restoran ini bener-bener enak loh. Ya iya dong pak, ini kan restoran terbaik langgananku. Makanya bapak tuh kalau diajak makan itu harusnya mau terus. Iya, bapak sih mau aja. Cuma kan bapak kadang gak sempet karena sibuk. Bapak heran deh, perasaan kamu itu kan juga punya pekerjaan yang banyak.
sebagai bos perusahaan terbesar di kota ini. Tapi kok kamu kelihatan bisa santai gitu? Nah itu dia Pak, aku tuh ya punya cara tersendiri tahu nggak? Biar bisa menyelesaikan semua pekerjaanku dengan cepat. Wah, kasih tahu dong, Bapak juga mau tahu. Duh, nggak bisa Pak. Soalnya cara ini tuh cuma bisa dilakuin sama bos-bos muda kayak aku. Sedangkan Bapak kan udah berumur. Hehehe. Haha, kamu ini bisa aja. Keesokan harinya di kantor. Dih, najis banget sih si Fadil ini. Bisa-bisanya loh dia ngepost foto berdua dengan si Sri dengan caption baru jadian. Padahal kan dia baru putus sama aku baru aja kemarin. Masa ia langsung jadian sama si Sri sih? Bener-bener brengsek ya. Mana ternyata si Sri itu sebenarnya biasa aja sih. Masih cantikan juga aku. Kemarin aja aku sengaja mengusamkan muka wajahku supaya terlihat biasa aja. Sekarang mah aku udah cantik lagi. Soalnya aku udah rajin treatment dan perawatan lagi. Ya karena dulu pas pacaran sama si Fadil aku kan gak mungkin gitu mau treatment dan perawatan. Nanti yang ada dia malah curiga lagi. Tak tak tak, permisi Bu, apa saya boleh masuk? Putri, masuk aja Put. Ini Bu, saya mau mengonfirmasi tentang pelamar yang mau Ibu wawancarai secara langsung. Iya kok benar, emang saya pengen gitu wawancarai pelamar itu secara langsung. Soalnya kan saya udah lama gitu nggak mau wawancarai pelamar yang mau kerja di perusahaan saya ini. Oh alah, baik Bu kalau begitu. Tapi yang mau Ibu wawancarai ini cuma satu orang doang Bu. Yang lain nggak mau Ibu wawancarai juga Pak. Udah, pelamar yang lain saya percayakan semua sama kamu. Wah, iya ya Bu, saya seneng banget deh bisa dipercaya sama Ibu secara langsung. Kalau begitu nanti saya atur ya Bu, jadwal para pelamar untuk diwawancarai. Ibu maunya jam berapa Bu untuk ngewawancari pelamar yang mau Ibu wawancari secara langsung? Abis istirahat aja deh seperti biasa. Nanti suruh pelamar itu langsung masuk ke ruangan saya ya. Baik Bu, siap laksanakan. Aku jadi penasaran banget deh alasan utama Bu Laras mau ngewawancarain satu orang itu apa ya? Padahal kan kalau emang Bu Laras mau ngewawancarain pasti semua pelamar bakal diwawancarai. Tapi ya udahlah, dia kan bosnya, jadi suka-suka dia dong. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Fadil. Saya di sini untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini. Loh, Laras? Fadil, jadi kamu mau ngelamar kerja di perusahaan aku ini ya? Hah? Perusahaan kamu? Tapi bukannya kamu cuma kerja jadi OB di perusahaan ini? Iya, emangnya aku nggak boleh gitu kerja jadi OB di perusahaanku sendiri. Lagian juga aku pas itu lagi gabut aja, soalnya semua kerjaan jadi bos itu udah selesai semua. Jadi selama ini kamu tuh pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Terus yang kamu ceritain kalau kamu itu cuma kerja sebagai penjaga toko dan kerja sampingan sebagai OB itu bohong semua. Bukan bohong sih, sebenarnya emang aku pernah kerja gitu jadi OB dan penjaga toko. Cuma itu dulu, sekarang aku adalah wanita tersukses yang punya perusahaan terbesar di kota ini. Sialan, kenapa aku bisa nggak sadar selama ini? Duh, aku nyesel banget udah mutusin dia. Tahu gini, aku bakal pertahanin dia jadi pacar aku. Mana sekarang dia kelihatan cantik banget lagi. Laras, aku minta maaf banget ya atas semua perbuatan jahat aku ke kamu. Tapi jujur, aku tuh masih sayang banget sama kamu. Kemarin aja aku sampai nangis semalaman karena udah nyesel mutusin kamu. Hahaha, kamu nih kalau mau bohong pakai logika dong. Kamu bilang nyesel, itu karena kamu tahu kan kalau aku tuh pemilik perusahaan ini. Dan apa kamu bilang kamu nangis? Dari mananya coba? Orang mata kamu aja kelihatan fresh gitu. Apalagi kan kemarin kamu udah posting bareng pacar baru kamu itu yang namanya Sri. Dan ya ampun, kenapa tiba-tiba kita bahas tentang hal pribadi ya? Padahal kan kamu di sini mau ngelamar kerja. Iya, maaf. Aku kebawa suasana, soalnya aku ngerasa nyesel aja gitu udah mutusin kamu. Duh, kamu tipe orang yang mudah kebawa suasana ya? Kalau gitu maaf banget ya, aku gak bisa nerima kamu kerja di perusahaan aku. Soalnya aku tuh benci banget sama orang yang mudah kebawa suasana. Apalagi orang kayak kamu yang mandang orang itu dari harta dan juga fisiknya doang. Tapi Laras, kamu gak bisa dong mutusin kayak gitu. Masa masalah pribadi dibawa-bawa ke pekerjaan? Loh, ya suka-suka aku dong, ini kan perusahaan aku. Dan jangan panggil aku Laras ya, tapi panggil aku dengan Bu Laras. Aku bos di sini, kamu tuh cuma orang yang ngelamar kerja. Aku mohon Bu, pertimbangin lagi buat nerima aku kerja di sini. Soalnya aku bener-bener butuh kerjaan ini.
Maaf ya, aku udah gak bisa mempertimbangkan lagi. Aku udah terlanjur gak suka dan gak pengen kamu kerja di sini. Jadi silakan kamu pergi ya. Tapi, Udah, gak usah ada tapi-tapian. Kamu pergi sekarang atau aku panggil satpam. sialan. Aku malu udah nyesel banget. Andai aja aku tahu dari awal kalau si Laras adalah pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Pasti nggak bakal kayak gini jadinya. Fadil pun akhirnya meninggalkan perusahaan itu dengan perasaan malu dan menyesal seumur hidup.